Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang akan membahas segala sesuatu yang ada di sekitar kita melalui sudut pandang ilmu kimia. Yap, ilmu kimia. Mengapa ilmu kimia? Karena ilmu kimia secara garis besar mempelajari tentang materi, baik itu strukturnya, perubahannya, serta energi yang menyertai perubahan dari materi itu sendiri. Ya, materi. Jika kita berbicara tentang materi, tentu saja pikiran kita akan kita bawa ke segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Ya, massa. Mengapa kita menggunakan kata massa? Mengapa tidak menggunakan kata berat misalnya? Oke, di dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar dari kita mungkin tidak mempermasalahkan penggunaan kata berat ataupun massa. Misalnya, ketika kita menimbang berat badan, maka yang kita gunakan adalah kata berat. Misalnya, berat badan saya adalah 60 kg. Sebenarnya massa dan berat memiliki konsep yang berbeda. Massa adalah ukuran jumlah partikel yang terkandung dalam suatu benda atau materi. Sedangkan berat adalah gaya yang bekerja pada suatu benda atau materi akibat gravitasi. Misalnya saja, jika kita berada di bumi dengan berat 60 kg, maka ketika diukur di bulan, berat kita akan menjadi 1/6-nya saja. Ya, kenapa? Karena gravitasi bulan itu adalah 1/6 dari gravitasi bumi. Tapi jika kita mengacu pada massa, maka dimanapun kita berada, mau di bumi, di bulan, bahkan di ujung alam semesta sana, massa kita akan tetap sama, yaitu misalnya 60 kg tadi. Nah, jadi jelas perbedaan antara massa dan berat, karena massa ada kaitannya juga dengan yang akan kita bahas dalam channel ini nantinya. Baik, sekarang kita lanjut ke atom. Alam semesta kita terdiri dari ruang, waktu, dan materi. Dan concern kita kali ini adalah materi. Dari mana datangnya materi yang mengisi ruang dan waktu ini, dan apa saja partikel penyusun materi? Ya, jadi dua pertanyaan fundamental tersebut akan kita jawab satu persatu. Ya, sebagai umat beragama, kita mengimani bahwa asal-usul materi yang menempati ruang dan waktu ini tentu saja berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sekalian alam yang menciptakan alam semesta ini. Informasi ini tertuang dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Fussilat ayat 11, Quran Surat Al-Anbiya ayat 16 dan 30, serta Quran Surat Hud ayat 7. Salah satu teori yang paling relevan sampai saat ini adalah teori Big Bang, atau teori ledakan besar. Teori tersebut menjelaskan bagaimana alam semesta berevolusi dari masa ke masa, terbentuknya atom hingga terbentuknya planet-planet yang dapat ditempati oleh makhluk hidup seperti bumi. Hal ini bersesuaian dengan Quran Surat Hud ayat 7 yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Ya, jadi bunga, awan, gunung, smartphone, laptop, bahkan tubuh kita adalah materi yang tersusun dari gabungan atom yang tersusun sedemikian rupa hingga membentuk form seperti yang kita kenal dan kita lihat saat ini. Gagasan tentang atom datang pertama kali dari salah seorang filsuf Yunani bernama Demokritus. Dia mengatakan bahwa jika materi yang ada di alam semesta ini dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, maka akan sampai pada suatu ukuran terkecil dari materi yang dinamakan dengan atomos. Ya, atomos inilah asal-usul kata atom yang artinya tidak dapat dipecah lagi. Ya, namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata atom bukan partikel terkecil penyusun materi, namun tersusun lagi atas partikel subatomik yang kita kenal dengan nama proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron sendiri tersusun atas partikel yang dinamakan dengan quark, di mana proton terdiri dari 2 quark up dan 1 quark down. Sedangkan neutron terdiri dari 1 quark up dan 2 quark down. Dari penjelasan ini tentu saja kita harus menyadari bahwa ternyata penyusun tubuh kita tidaklah spesial. Tidak spesial artinya penyusun tubuh kita ini sama saja dengan penyusun materi lain yang ada di alam semesta ini, baik makhluk hidup maupun benda mati. Penyusun tubuh kita sama saja dengan seonggok batu yang ada di
dasar samudera misalnya, atau bahkan dengan pasir yang ada di planet nun jauh di ujung alam semesta sana. Hewan yang kita anggap hina seperti belatung, kelelawar, anjing, babi, dan lain-lain itu tersusun dari penyusun partikel dasar yang sama dengan penyusun partikel tubuh kita. Ya, semoga ini bisa menjadi bahan renungan kita bersama agar terhindar dari sifat sombong. Baik, sekarang kita akan membahas perkembangan teori atom dari masa ke masa. Yang pertama adalah model atom John Dalton. John Dalton adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan model atom pada tahun 1803 hingga 1808. Hipotesis Dalton digambarkan dengan model atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Teori atom Dalton didasarkan pada anggapan. Yang pertama, semua benda itu terbuat dari atom. Yang kedua, atom-atom tidak dapat dibagi maupun dipecah menjadi bagian lain. Atom-atom tidak dapat dicipta maupun dihancurkan. Yang selanjutnya adalah atom-atom dari unsur tertentu adalah identik satu terhadap lainnya dengan ukuran, massa, dan sifat-sifat yang lain. Namun mereka berbeda dari atom-atom dari unsur-unsur yang lain. Yang terakhir, perubahan kimia merupakan penyatuan atau pemisahan dari atom-atom yang tak dapat dibagi, sehingga atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat mengantarkan arus listrik. Padahal, listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian, hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Pada awal abad ke-20, J.J. Thomson menggambarkan atom seperti bola roti dengan taburan kismis. Bola itu padat dan bermuatan positif. Di permukaannya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Thomson membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Ia mematahkan anggapan Demokritus dan Dalton bahwa atom adalah partikel terkecil. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom tersebut. Ya, jadi model atom ini dikenal dengan model atom roti kismis. Kalau di Indonesia mungkin cocoknya model atom onde-onde ya. Nah, jadi si onde-ondenya itu adalah bermuatan positif, sedangkan wijennya itu diibaratkan sebagai elektron yang bermuatan negatif. Yang selanjutnya adalah model atom Rutherford. Ernest Rutherford, ahli fisika kelahiran Selandia Baru, adalah salah satu tokoh yang berjasa dalam mengembangkan model atom. Rutherford membuat model atom seperti tata surya. Atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif. Selain itu, massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti bagaimana planet mengelilingi matahari. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron mengitari inti ini disertai pemancaran energi. Ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Kendati demikian, Rutherford telah berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Ahli fisika dari Denmark yang bernama Niels Bohr adalah ilmuwan pertama yang mengembangkan teori struktur atom pada 1913. Teori tentang sifat atom yang didapat dari pengamatan Bohr antara lain yang pertama, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Yang kedua, elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Yang ketiga, jika berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, elektron akan menyerap energi. Jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi.
Peristiwa ini sering dikenal dengan proses eksitasi dan proses deeksitasi. Yang selanjutnya, kedudukan elektron-elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Model atom Bohr menunjukkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit ini adalah tempat berpindahnya elektron. Namun model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Setelah abad ke-20, pemahaman mengenai atom makin terang benderang. Model atom modern yang kita yakini sekarang telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger pada 1926. Schrödinger menjelaskan partikel tak hanya gelombang, melainkan gelombang probabilitas. Kulit-kulit elektron bukan kedudukan yang pasti dari suatu elektron, namun hanya satu probabilitas atau kebolehjadian saja. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit. Kumpulan beberapa subkulit akan membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit, dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut sebagai model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku hingga saat ini.